Hari ini saya bawa contekan ya karena nama dokternya panjang, terus juga title-nya juga panjang juga. Jadi nggak apa-apa ya dok ya. Ini ada Dokter Andreas Surya Anugrah, spesialis mata. Terus ada subspesialis RO Alvo KCP NLP. Itu apa sih dok? Saya spesialis mata, subspesialis bedah rekonstruksi dan okuloplasti. Jadi RO-nya itu rekonstruksi dan okuloplasti. Mungkin nanti kita bisa kalau mau bahas sedikit apa itu rekonstruksi okuloplasti boleh deh. Oke, jadi itulah kenapa kita hari ini ngomongin tentang yang namanya ptosis blepharoptosis. Tuh, saya aja masih nyontek, namanya susah ya. Atau mungkin nama lainnya atau nama awamnya itu penurunan kelopak mata atas ya dok ya. Nah mungkin nanti ada hubungannya seperti yang tadi dokter bilang ya, rekonstruksi apa tadi dok namanya? Rekonstruksi dan okuloplasti. Dan okulopasi, ada hubungannya dok ya. Okuplasti, oke. Penurunan kelopak mata atas. Kalau saya sih ya ngelihatnya, ini saya secara awam ya dok ya. Kayaknya secara natural orang bertambah usia, perasaan sih saya tambah turun juga nih kelopak mata. Betul. Nah tapi ini bisa dibilang kalau misalnya udah berhubungan sama dokter, apalagi ada rekonstruksi, berarti bukan cuma masalah natural nih, tapi juga ada kelainan. Nah, jadi ini sebenarnya apa dok si ptosis blepharoptosis? Oke. Jadi blepharoptosis itu atau kita singkat lebih mudahnya bicaranya itu ptosis gitu ya, kadang-kadang disebut ptosis. Panggilan sayang. Panggilan sayangnya ptosis itu adalah kondisi di mana turunnya kelopak mata atas. Ya, jadi memang yang dibicarakan adalah kelopak mata atas. Karena dia kelopak mata atas, maka dia turun dong ya. Jadi menurun karena posisinya tadinya lebih tinggi, tetapi dia mengalami penurunan. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan mata dan penglihatan, penurunan kelopak mata atas pasti akan menghalangi kan. Seperti ada yang menghalangi penglihatan kita. Nah, itu dalam kaitannya kayak dengan ada ganjel gitu ya dok ya kalau ngelihat sesuatu gitu. Macam-macam. Ada yang mengeluhkan mengganjel, ada yang mengeluhkan sampai sakit kepala karena penglihatannya terhalang. Jadi dalam hal ini lapangan pandangnya terhalang, khususnya bagian atas. Jadi kita kalau melihat kan satu mata itu terbuka ya. Jadi karena kelopak matanya ini turun sehingga jadi ada bagian yang tertutup gitu. Seperti dihalangi oleh sesuatu. Jadinya kita perlu effort untuk melihat sesuatu karena ketutup. Ya, sering banget effortnya langsung aja dia mengangkat dagunya begini. Jadi kayak sombong. Jadi kalau sobat IMC ketemu orang begini ngomongnya jangan dibilang sombong dulu, siapa tahu dia punya ptosis. Ptosis, betul. Blepharoptosis ini bisa disebabkan beberapa faktor, Mbak Lini. Jadi yang pertama itu yang paling banyak memang tadi udah disebut benar banget itu karena penuaan. Ya tentu kita tahu kan kalau kita bertambah usia kulit kita jadi kendor, kemudian sekat-sekat yang membatasi lemak itu menjadi loosening. Di kelopak mata kita ini juga ada lemak dan ada kulit. Ototnya juga jadi nggak kenceng, sehingga dia jadi menurun dan melorot ke bawah gitu. Itu yang paling banyak. Biasanya di atas usia 40-50 tahun ke atas gitu ya. Pasti kita sering lihat lah dalam hidup sehari-hari. Dia seperti ini kondisinya begitu. Ini saya sebagai dokter spesialis mata menekankan bahwa banyak masyarakat kita yang belum paham. Ketika dia sudah menghalangi penglihatan, maka tentu itu menjadi masalah fungsi. Jadi bukan hanya sekedar estetika atau appearance. Nah, di sini yang pentingnya. Lalu penyebab yang lain, yang nomor 2 itu bisa kongenital juga. Jadi anak-anak dari lahir juga bisa. Jadi anak-anak sudah mengalami ptosis. Bisa terjadi dok? Bisa terjadi. Kenapa dok? Biasanya itu paling banyak karena proses pembentukan otot yang bertanggung jawab mengangkat kelopak atas itu namanya otot levator kita sebutnya. Levator palpebra superior itu dia tidak terbentuk sempurna atau mungkin malah tidak terbentuk sehingga dari lahir tergantung derajatnya. Ada yang tertutup total itu derajat berat, ada yang lebih sedang atau ada ringan gitu. Turunnya ringan gitu. Lalu penyebab ptosis yang lain juga bisa karena trauma. Jadi orang-orang yang misalnya terbentur, matanya mengalami luka robek di sini. Setelah trauma dijahit, luka sembuh, tetapi akhirnya tidak bisa mengangkat kelopaknya. Atau mungkin karena trauma terjadi gangguan saraf. Jadi saraf yang mengangkat kelopak itu
mengalami kerusakan, atau otot yang tadi yang levator mengalami kerusakan. Dan juga ada faktor-faktor lain misalnya seperti kelainan-kelainan saraf seperti misalnya miastenia gravis dan lain sebagainya. Jadi ptosis ini bisa karena macam-macam, Mbak. Berarti apakah operasi, rekonstruksi dan okupasi ini satu-satunya jalan keluar, Dok? Betul. Oh iya. Begini, kebanyakan ptosis itu biasanya memang ditata laksana dengan operasi. Operasi untuk meninggikan kembali kelopak mata. Atau dalam hal ini terutama membuka jalan penglihatan. Memang ketika kelopak matanya sudah diangkat, ya sudah ditinggikan, otomatis appearance-nya kan jadi menarik juga ya. Jadi kembali baik ya. Karena banyak orang yang mengeluh juga ptosis ini, kasus ptosis ini matanya seperti malas, mengantuk, tidak semangat. Ya. Atau ada juga teenager sekarang itu mata saya kok kecil sebelah gitu. Lebih kecil gitu ya. Ternyata setelah diperiksa karena turun. Jadi bukan karena lebih kecil tapi karena turun kelopak atasnya gitu. Kalaupun misalnya dilakukan operasi gitu ya, Dok ya. Kan pasti dokter juga akan menilai ada kondisi-kondisi yang memang ini memang sudah harus dioperasi. Kondisi seperti apa, Dok? Jadi begini, sebelum ke operasi saya jelaskan sedikit. Ptosis itu tadi ada macam-macam. Ada ptosis-ptosis tertentu yang bukan tata laksananya operasi. Yang tadi saya sebut, kasus myasthenia gravis. Itu MG kita sebutnya sering ya. Jadi myasthenia gravis itu adalah masalah di neuromuscular junction. Artinya apa itu? Hubungan antara otot dan saraf. Jadi otot dan saraf itu sebenarnya ada neurotransmitter di mana mereka berkomunikasi. Namanya asetilkolin. Tapi si komunikasinya ini nggak lancar gitu. Putus nyambung sinyalnya jelek. Sehingga otot-otot di seluruh tubuhnya, bukan hanya di mata, pada orang myasthenia gravis itu cepat lelah. Jadi misalnya kalau kelopak mata tadinya membuka baru bangun tidur, tapi seiring makin siang dia makin capek kan, sore dia makin lelah kan, apalagi baru kerja gitu ya. Akhirnya kelopak matanya turun pelan-pelan. Nah biasanya mereka ngeluhnya waktu kelelahan, kelopak matanya makin turun, atau sore di malam hari kelopak matanya makin turun. Nanti tidur malam, bangun tidur baik lagi. Jadi ini yang masuk kategori MG ya, Dok ya? MG, betul, MG. Ya, jadi kalau ptosisnya terkait karena etiologinya MG, myasthenia gravis itu, maka tata laksananya pertama bukan operasi. Karena tadi mekanisme awalnya adalah gangguan komunikasi antara saraf dan otot, neuromuscular junction itu. Nah, maka tata laksananya biasanya pengobatan, Mbak Leni. Jadi bukan operasi gitu. Jadi artinya begini, pada saat terjadi ptosis itu atau kita ketemu pasien ptosis itu, kita sebagai dokter spesialis mata harus benar-benar menilai, memeriksa apakah ini ptosis yang termasuk ini atau termasuk ini gitu. Sehingga kita bisa memutuskan tata laksana yang sesuai. Jadi tidak semuanya operasi. Jadi ptosis itu ada beberapa jenis lah. Operasi. Kalau yang hanya dilakukan pengobatan, itu bisa sembuh total, Dok? Topiknya agak melebar sedikit ya, walaupun tentang ptosis sih masih ya. Karena myasthenia gravis itu sebenarnya kaitannya dengan ilmu neurologi atau saraf ya. Walaupun kita di oftalmologi juga harus memahami itu karena kaitannya dengan mata, kelopak mata terjadi ptosis. Kita perlu tahu bahwa myasthenia gravis itu juga bukan hanya di kelopak mata, tapi di berbagai otot. Misalnya otot pernafasan, otot kaki, itu biasanya agak lemah itu, jadi lemes dia Mbak Lini ya gitu ya. Jadi pengobatannya itu biasanya obat diberikan oleh dokter saraf biasanya, neurologi. Nah, jadi kita biasanya kerjasama, jadi kolaborasi dalam tata laksananya itu. Ada masa di mana nanti pengobatan myasthenia gravisnya sudah selesai, tetapi masih terjadi terhalangnya penglihatan, ptosis itu masih terjadi gitu ya. Di fase itulah baru kita melakukan tata laksana untuk meninggikan kelopak mata. Nah kalau kita bicara tentang tata laksana operasi gitu ya, Dok ya. Ini apa, Dok? Ya mungkin pasien juga pasti akan bertanya-tanya ya. Diapain gitu. Ya kan, pasti banyak pertanyaannya, Dok, sakit apa enggak, sembuhnya lama apa enggak, bisa balik lagi apa enggak gitu ya, Dok ya. Jadi operasi untuk memperbaiki ptosis itu tujuannya satu, meninggikan kelopak mata sehingga kelopak matanya terbuka, membuka. Sehingga yang nomor satu, penglihatannya bisa terbuka, lapangan pandangnya bisa kembali, gitu ya. Sehingga seseorang itu bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan tenang setiap hari gitu ya, tidak terhalang penglihatannya. Kemudian tujuan yang berikutnya memang ada tujuan estetika juga. Dengan otomatis maka penampilannya akan lebih baik. Jadi tadi itu keluhan-keluhan seperti mengantuk, malas, lebih kecil itu bisa teratasi gitu.
Nah, biasanya kita melakukan pengukuran dulu. Jadi ptosis itu derajat ringan, sedang atau berat. Untuk derajat ringan, kita punya teknik tersendiri, teknik operasi untuk menaikkan kelopaknya. Untuk derajat sedang, kita punya teknik tersendiri juga untuk menaikkan kelopaknya. Untuk derajat berat, kita juga bisa punya teknik tersendiri untuk menaikkan kelopaknya. Yeah. Nah, kalau ditanya tadi mengenai sakit atau enggak, nanti kan dibius ya. Jadi teman-teman sobat EMC semua tidak perlu takut. Jadi operasi untuk membenarkan ptosis ini, memperbaiki ptosis ini tidak sakit karena dibius. Bisa bius lokal, bisa bius umum, tergantung kondisi pasiennya. Pasien anak-anak itu biasanya kita lakukan bius umum karena tidak kooperatif. Gerak-gerak nggak mau diem gitu ya, takut dan sebagainya. Kenapa kok anak-anak dioperasi ptosis? Tadi ada ptosis congenital yang dari lahir. Kenapa kok genting, kok harus segera dioperasi? Karena dia menghalangi penglihatan. Kenapa penting? Karena usia anak-anak itu, ingat, usia periode kritis meningkat berkembangnya proses penglihatan. Jadi jangan sampai terganggu, bisa terjadi yang namanya mata malas. Lalu misalnya yang bius umum juga lansia dan seterusnya. Nah, bius lokal ini biasanya kita lakukan lebih kepada orang-orang yang kooperatif, misalnya orang-orang usia produktif, orang dewasa. Dan biasanya memang ada keuntungan dan kekurangannya. Kalau bius lokal ini pemulihannya tentu lebih cepat. Oke, Dok, ini semakin menarik karena ada banyak pertanyaan dari netizen juga nih seputar si ptosis ini ya. Dok, kayaknya kelopak mata saya turun sejak pakai kacamata. Ngaruh gak sih, Dok, pakai kacamata jadi menurunkan kelopak mata? Sebenarnya kacamata dengan kelopak mata turun sebenarnya tidak ada kaitannya sebenarnya. Malah di beberapa literatur itu yang ada kaitannya itu lensa kontak. Oh, kontak lens justru ya? Ya, karena kacamata itu di depan dan dia tidak menyentuh, bahkan permukaan mata pun tidak disentuhnya. Dia kan di depan. Hanya saja mungkin kita perlu telaah dan berhati-hati bila terkait dengan kelainan refraksi. Kenapa orang pakai kacamata? Salah satunya kan kacamata itu buat minus, silinder gitu kan. Nah, kalau misalnya orang itu minusnya tinggi sekali dengan kacamata yang ukurannya kurang misalnya atau tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya gitu. Misalnya minusnya 6 tapi dikasih kacamata, we don't know the process, minusnya 1 gitu kan, kurang 5. Maka otomatis penglihatan seorang itu masih blur karena harusnya minus 6 kan. Sehingga karena dia blur, matanya jadi lazy. Jadi malas lazy itu memang lebih ke penglihatan dan hantaran sarafnya. Tetapi tetap juga berdampak di depan, di luar. Itu look appearance-nya, kelopak matanya agak turun. Iya, oke. Satu lagi nih, Dok, masih dari netizen. Ini kalau misalnya sudah dilakukan operasi, katanya ada efek sampingnya nggak sih, Dok? Kalau dilakukan operasi, efek sampingnya dengan teknik yang cukup baik sekarang, dengan pemeriksaan yang cukup baik sebelum operasi atau pra-operasi, diharapkan sih minimal ya, sangat minimal gitu ya. Biasanya memang 1 hari setelah operasi itu dilihat dokter spesialis matanya, kalau sudah baik boleh pulang. Terus nanti kontrol seminggu. Kemudian nanti jahitan akan dilepas setelah 10 hari. Tapi ingat, jahitan di kelopak mata itu sangat halus. Jadi jangan dibayangin benang-benang yang gede-gede gitu ya. Sangat halus gitu dan kecil banget lah. Nah, kemudian 3 bulan biasanya appearance-nya sudah cukup baik dan bekasnya tidak terlalu kelihatan. 1 bulan kadang-kadang udah baik ya. Nah, jadi kalau ditanya komplikasi biasanya sih tidak terlalu, tapi kadang-kadang memang bisa terjadi yang namanya misalnya lag of thalamus. Ini biasanya pada ptosis-ptosis yang berat. Nah, ptosis berat itu kan tertutup semua. Jadi memperbaikinya itu kita tinggikan. Tetapi karena kita tinggikan itu, dia tidak bisa menutup lagi. Karena dia ptosis berat itu ototnya sudah tidak mampu. Kekuatannya sudah tidak ada. Jadi tidak diapa-apain pun dia kan tetap tertutup total begitu. Nah, untuk menyelamatkan penglihatan kita tinggikan, tapi dia permanen. Beda dengan ptosis derajat sedang dan ringan. Orangnya masih bisa berkedip dan tutup mata dengan baik. Jadi kalau dia sudah diangkat yang derajat berat itu biasanya dia terbuka. Jadi waktu tidur itu perlu ditetesin sehingga matanya tidak kering. Nah, ini biasanya kita edukasi di awal, kita inform konsen sehingga pasien bisa memahami dan bisa menjalaninya gitu. Nah, Sobat EMC, jadi kalau Sobat EMC merasa bahwa ini kayaknya setelah ngelihat video ini terutama ya, mungkin selama ini menganggap bahwa
penurunan kelopak mata ini dianggapnya biasa, tapi ternyata kan bisa mempengaruhi juga kualitas hidup ya dok ya, mempengaruhi pandangan dan lain-lain. Jadi tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan kalau memang sobat IMC ada di daerah Cikarang ya dok ya, kesini nih bersama dokter Andreas Surya Anugrah. Terus mau tahu jadwalnya dokter Andreas ini hari apa, jam berapa, kemudian juga sobat IMC juga butuh medical history misalnya, appointment, ini bisa langsung aja download di mobile apps ya, IM Care. Oke, bisa di Play Store atau juga pokoknya di download lah ya, App Store dan Play Store ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dokter Andreas. Sama. Kita bikin deh kayaknya sesi berikutnya karena cukup menarik ini dan masih banyak pertanyaan dari netizen pastinya ya. Oke, kita pamit dulu untuk ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya bareng saya Lini Diandra dan juga tentunya dokter Andreas Surya Anugrah. Sampai jumpa.